Lalu ia pun kemudian memajukan sedikit kepalanya, mengintip keluar rumah untuk mencari tahu bahwa mungkin saja ada sesuatu di luar sana. Dan saat Aryan sudah berhasil mengintip keluar, tubuhnya pun tiba-tiba juga merinding bukan main. Alangkah terkejutnya ia kala melihat sebuah kaki yang berwarna gelap, dipenuhi dengan rambut, serta posturnya yang menjulang tinggi ke atas sedang berdiri di depan rumahnya. Kisah ini akan menjadi cerita yang tidak akan pernah terlupa bagi mereka yang ditinggalkan, tentang Aryan yang harus melewati hidup penuh naas hanya karena sebuah kesalahan kecil. Tahun 2013, Tembung Deli Serdang. Aryan dan beberapa kawannya sedang berkumpul di beranda rumah seorang teman. Minggu pagi ini mereka berlima punya rencana berpergian ke daerah atas untuk mengisi hari libur. Tujuan mereka adalah tempat wisata perkebunan yang ada di Prastagi. "Udah ayo berangkat sekarang, keburu siang," ucap Aryan barusan kepada teman-temannya yang terus menunda waktu keberangkatan. Lalu seorang laki-laki bernama Agam langsung menyangga ucapan Aryan tadi itu dengan menimpali. "Ya sabar, nunggu cewek gue balas dulu, takutnya dia mau ikut." Ada satu hal yang tidak begitu Aryan sukai dari temannya yang bernama Agam ini. Di mata Aryan, Agam terlalu bucin. Padahal di awal, mereka berniat jalan-jalan hanya dengan tongkrongan satu gengnya saja. Tapi sekarang, tiba-tibanya saja Agam mengajak pacarnya untuk ikut serta. Di dalam rasa cengahnya, Aryan pun kembali berkata, "Kalau mau ikut, buruan. Jangan kelamaan mikir. Kalau enggak kita tinggal," ucapnya agak ketus. Dan setelah 10 menit menunggu, pacar Agam memutuskan untuk ikut. Aryan pun mulai memacu motornya perlahan, mengekor di belakang motor Agam menuju rumah sang kekasih teman itu. Sesamanya di sana, mereka pun harus dibuat menunggu lagi, mungkin sampai sekitar 40 menit. Setelah selesai mandi dan merias wajah, barulah pacar Agam berjalan keluar menemui semuanya. Dengan suara pelan, Aryan pun bergumam, "Ngerusak suasana aja, mana jadi kesiangan pula berangkatnya." Tentu ia mengatakan hal barusan untuk dirinya sendiri. Dan pada saat waktu yang sudah menunjukkan pukul 10:13, barulah mereka berenam melaju beriringan menuju Prastagi. Kini, waktu hampir menunjukkan pukul 12 siang. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam lebih, akhirnya Aryan dan semuanya sudah sampai di tempat tujuan, lokasi wisata dengan panorama perbukitan yang ada di Prastagi. Setelah memarkirkan motor dan masuk ke dalam tempat wisata, Aryan berinisiatif mengajak sahabatnya untuk langsung berkeliling. Tidak ada satupun yang menyangga sarannya. Di bawah langit biru yang membentang sejuk, mereka mulai menyusuri jalan dengan wajah sumringah. Panorama perbukitan jelas menjajakan banyak hal indah kepada mereka. Sejauh mata memandang, mereka disuguhi oleh pepohonan pinus yang berdiri kokoh di banyak sudut. Belum lagi pemandangan indah Gunung Sinabung dari kejauhan, di mana siluetnya terlihat seperti sebuah mahakarya yang indah. Perkebunan jeruk dan subur pun tidak lupa menghadirkan cerita tersendiri yang menyenangkan. Semuanya terasa sempurna di sini. Penat kehidupan yang seakan tidak henti mencederai pikiran, mulai memudar perlahan oleh nuansa yang membuat mereka terkesima. Pekerjaan sehari-hari yang membuat dunia tidak lagi terasa menyenangkan, seketika hilang dengan sajian indah alam yang mereka lihat saat ini. Lalu setelah berkeliling cukup lama, mengitari banyak spot dengan semangat, mereka memutuskan untuk mengambil posisi di sebuah bukit dekat perkebunan jeruk. Di sana mereka mulai terduduk di atas tanah, dengan gestur napas yang agak tersengal karena lelah. Perkebunan jeruk yang membentang luas di hadapan tentu menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka pandangi saat ini.
Aryan dan juga yang lainnya pun memulai obrolan santai di sana, berbicara banyak hal berdasarkan apa yang melintas di kepala. Hingga kemudian tiba-tibanya saja Aryan berdiri dan mengarahkan tangan kanannya ke depan. Setelah melirik ke sekitar, ia pun dengan cepat memetik 2 buah jeruk yang ada di sana diam-diam. "Woi, jangan ambil sembarangan, kacau lu," ucap Agam barusan memprotes. Alih-alih sadar dengan perbuatannya, Aryan justru mengelak dengan berkata, "Ya ampun, jeruk segitu banyak, masa cuma gue ambil 2 aja nggak boleh? Pelit amat," tukasnya sembari merobek jeruk yang ia pegang. Aryan pun sempat menawari buah itu kepada teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Dan dengan senang hati, Aryan mulai memakan jeruk-jeruk itu dengan lahap sendirian. "Benar-benar nih anak, ngambil makanan sembarangan aja. Sakit perut baru tahu rasa lu." Untuk yang kedua kalinya Agam memprotes. Ya, tapi rasanya percuma. Protesnya sama sekali tidak didengar. Alih-alih merasa bersalah, Aryan justru terus memasukkan butir jeruk ke dalam mulut dan terus mengunyahnya dengan wajah yang santai. Tabiat Aryan memang kurang lebih seperti ini, suka menyepelekan sesuatu. Karena teman-temannya tahu akan sifatnya yang begini, mereka pun memilih untuk acuh, membiarkan Aryan bersikap semaunya sendiri. Dan perihal jeruk yang tadi diambil oleh Aryan, bahwasanya jeruk-jeruk itu memang diperjualbelikan. Perkebunan jeruk yang ada di sana memang sengaja dihadirkan, sekalian untuk didagangkan dengan cara memetiknya secara langsung dari pohon, tapi harus membayar setelahnya. Tapi apa yang baru saja Aryan lakukan adalah sebuah pelanggaran. Alih-alih membayar 2 jeruk yang barusan dipetik, ia malah meluyur saja kala mereka memutuskan untuk melanjutkan berkeliling, lalu pulang ke rumah setelahnya dengan meninggalkan sebuah dosa di sana. Keesokan paginya Aryan mulai mengeluhkan perutnya yang sakit. Bahkan saking melilitnya, Aryan pun terpaksa izin kerja hari ini. Ia tidak tahu sebab apa yang membuat kondisinya menjadi demikian. Secara sepihak, Aryan mulai menyalakan kopi yang tadi ia minum sebelum sarapan. Melihat Aryan yang masih merintih kesakitan, ibunya pun berkata, "Kalau rasa sakitnya parah, mending ke rumah sakit saja yuk," ucap sang ibu penuh khawatir. Menolak saran ibunya, Aryan pun menjawab, "Jangan dulu lah mak, biarin aja dulu, paling melilit biasa ini. Minum obat emak juga nanti paling sembuh. Kayaknya mak aku lagi kambuh," tutur Aryan dengan wajah meringisnya. Setuju dengan pemikiran Aryan barusan, sang ibu mulai berjalan ke belakang mencari kotak obat. Laci kecil khusus obat pun mulai dibuka satu persatu, hingga didapatlah strip obat ma yang dicari. Dengan langkah agak tergesa, sang ibu kembali ke ruang depan, menemui Aryan lalu menyodorkan obat tersebut. Dengan lihai, Aryan mengeluarkan 1 tablet obat dan mulai mengunyahnya. Tidak lupa pula ia meneguk air putih yang sudah disediakan oleh sang ibu, lalu berderap ke dalam kamar untuk membaringkan tubuh. Dengan wajah meringis menahan sakit, Aryan pun mencoba beristirahat. Tapi kalau langit sore telah membentang luas, rasa sakit di perut Aryan tidak kunjung sembuh juga. Kepada orang tua, Aryan berkata, "Aku ini kenapa sih mak? Kok dari tadi pagi perut aku sakit terus?" Ibunya jelas hanya bisa panik melihat sang anak yang terus meringkuk menahan sakit. Dalam rasa kebingungannya, sang ibu pun berkata, "Pak, bawa Aryan ke dokter sekarang," tegasnya kepada sang suami yang baru pulang bekerja sekitar 20 menit yang lalu. Tanpa ada babi bu lagi, sekiranya pukul 5 sore, Aryan segera dibawa ke rumah sakit dengan meminjam motor tetangga. Mereka bergegas menuju rumah sakit umum. Sesamanya di rumah sakit, Aryan pun langsung dimasukkan ke ruang UGD karena melihat kondisinya yang buruk. Setelah melakukan pendataan dan segala macam, Aryan yang sedang terbaring meringkuk di atas kasur pun mulai ditangani.
Setelah dilakukan banyak pengecekan dan dicecar beberapa pertanyaan, Aryan mulai diberi obat khusus lambung. Kepada Aryan dan orang tuanya, salah seorang dokter di sana berkata bahwa kemungkinan Aryan mengalami tukak lambung yang cukup akut. Dan hal ini dibenarkan pula oleh orang tua Aryan yang menjawab bahwa anak mereka memang suka telat makan dan hobi merokok dan ngopi. Sebagai jalan keluar untuk penyembuhan, Aryan pun langsung diberikan obat tukak lambung dan diminta untuk tetap di sana selama beberapa waktu untuk memastikan obat itu ampuh menyembuhkan rasa nyerinya. Dan benar saja, sekitar 1 jam rasa nyeri di perut Aryan mulai mengurang. Aryan yang sebelumnya terus-terusan meringkuk, kini mulai bisa menegakkan tubuhnya kembali. Setelah yakin sudah baikan, Aryan dan orang tuanya pun pulang ke rumah dengan membawa resep dokter yang harus dihabiskan oleh Aryan. Memang saat ini kondisi Aryan sudah kembali pulih. Diagnosa dokter yang mengatakan bahwa ia mengalami tukak lambung mungkin saja benar. Tapi dari sini hal-hal tidak terduga yang akan dialami Aryan pun mulai berdatangan. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Aryan yang kondisinya mulai membaik menjadi terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil. Setelah selesai, ia pun kembali menuju kamarnya untuk melanjutkan tidur. Tapi tatkala ia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba saja mulai terdengar suara gemuruh dari atas atap. Aryan tidak tahu suara apa barusan. Memang sebelumnya ia sering mendengar suara gemuruh dari atap karena ulah kucing. Tapi untuk barusan, Aryan tidak yakin suara tadi berasal karena itu. Suaranya terdengar berbeda, lebih ke arah seperti genteng yang dipukul-pukul dibandingkan diinjak kucing. Dan anehnya, setiap Aryan memejamkan mata, suara gemuruh itu akan terdengar, sementara jika ia terjaga, suara itu akan berhenti. Merasa sudah kelewat batas, Aryan pun akhirnya turun tangan. Dengan rasa cengah, ia mulai keluar dari kamarnya dan membuka pintu rumah. Di tengah-tengah kesunyian malam, ia berjalan keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Binatang apa yang mengganggu tidur malamnya itu. Tapi percuma, sekeras apapun Aryan mendongakkan kepala, ia tidak menemukan apapun di atap rumah. Kondisinya normal, segala prasangka yang ada di benaknya tadi sama sekali tidak terbukti. Merasa cukup, Aryan pun berpikir menyudahinya, lalu bersiap untuk kembali masuk ke dalam rumah. Hingga kemudian, di bawah langit malam yang gelap, saat hendak berjalan masuk ke beranda rumah, Aryan melihat bayangan dirinya sendiri yang bentuknya mulai berubah jadi aneh. Bayangan dirinya yang terefleksi di jalan terlihat menjadi gempal, besar dan tinggi. Sesaat Aryan pun menjadi bingung karenanya. Lalu saat ia mulai membatin untuk menerka kejadian itu, tiba-tiba saja bayangan di hadapannya seperti tumbuh menjadi lebih besar lagi. Tahu bahwa ada yang tidak beres, seketika Aryan langsung masuk ke dalam rumah segera. Setelah mengunci pintu, ia pun bergegas menuju kamar adik satu-satunya. Malam ini ia akan tidur berdua bersama adik lelakinya. Dan kala keesokan paginya datang, Aryan mulai menceritakan semua yang ia alami tadi malam kepada keluarga. Mulai dari suara gemuruh di atas atap, bayangan yang terlihat menyeramkan, hingga mimpi buruk semalam yang seperti dicekik oleh sosok makhluk hitam besar. Tapi tidak ada satupun keluarganya yang percaya. Perial gemuruh di atap semalam pun ayah, ibu, dan adiknya tidak mendengarnya sama sekali. Tapi dengan intonasi menggebu, Aryan kekeh meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ia sampaikan adalah benar. Tapi alih-alih percaya, sang ibu pun berkata, Iya, mama percaya. Ya udah, siap-siap sana. Sebentar lagi berangkat kerja kan?" Ucapnya sembari mengunyah pisang goreng. Sadar bahwa ucapannya dianggap berita bualan, Aryan akhirnya memilih untuk diam dan lekas meninggalkan tempat duduk untuk bersiap-siap. Kondisinya yang sudah membaik hari ini membuat Aryan harus kembali bekerja.
Setelah selesai melakukan persiapan seperti biasa, Aryan pun pamit. Ia mulai memacu motornya dengan kecepatan sedang, sembari membatin dalam hati menaruh curiga dengan apa yang ia alami tadi malam. Singkat ceritanya, sepulang bekerja, Aryan kembali mengadu kepada keluarga perihal apa yang tadi ia alami di pabrik. Kepada keluarganya, Aryan pun berkata, "Aku serius, tadi pas kerja, pas lagi angkat papan, aku ngeliat bayangan itu lagi. Bayangannya sama kayak tadi malam, besar dan juga tinggi." Tapi sekali lagi, berita yang disampaikan Aryan barusan itu dijawab dengan kalimat yang seadanya. Sang ibu pun malah berucap, "Ya udah, biarin aja. Sekarang mending kamu mandi dulu, habis itu makan. Jangan sampai telat. Kamu gak mau kan ngerasain sakit kayak kemarin lagi?" Aryan pun kemudian sadar bahwa ucapannya lagi-lagi diabaikan. Merasa cukup, ia bergegas berdiri, masuk ke dalam kamar, mengambil baju dari dalam lemari, dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia pun mandi dalam keadaan yang agak jengkel. Saat di pabrik tadi, kala ia memberitakan hal serupa kepada rekan kerja, mereka pun hanya membalas dengan jawaban yang seadanya pula. Aryan sendiri sebenarnya tidak marah atau kesal akan hal itu. Bahkan ia sendiri justru kebingungan karenanya. Tapi, jika setiap orang yang ia ceritakan tidak serius menanggapi, tentu Aryan pun menjadi jengkel. Sebenarnya ia hanya ingin tahu pendapat orang lain perihal apa yang ia alami. Jika memang nyata apa yang sebenarnya ia lihat, jika tidak, kenapa pula ia mengalaminya? Lalu dalam dirinya yang masih membatin, tiba-tiba saja Aryan terkejut karena satu hal. Saat ini dirinya sedang keramas. Ia terkejut kala menyadari tekstur rambut yang ia keramasi terasa berbeda di tangannya. Saat sedang mengecek, telapak tangannya ini sudah dipenuhi oleh banyak rambut. Tapi Aryan sadar bahwa rambut tersebut bukanlah rambut miliknya. Ia berambut pendek, sementara rambut yang ada di tangannya saat ini jauh lebih panjang dari rambutnya sendiri. Merasa kacau, Aryan pun bergegas membasuh rambut dan tubuhnya dengan segera, lalu keluar dari kamar mandi dengan wajah panik. Kepada keluarganya, Aryan pun langsung berkata, "Aku ngalamin hal aneh lagi. Tadi pas aku keramas, rambut aku jadi panjang-panjang. Kalau nggak percaya, sini aku kasih tunjuk." Tegas Aryan memberitakan hal tadi kepada seluruh anggota keluarganya. Ia pun langsung mengajak mereka ke dalam kamar mandi untuk diperlihatkan rambut-rambut tadi yang seharusnya masih ada di sana. Tapi ketika semua sudah ada di lokasi perkara, Aryan tidak dapat menemukan rambut-rambut tadi. Seketika sang ayah langsung berceletuk, "Kamu itu kenapa sih? Abis sakit kok jadi aneh-aneh aja?" Aryan pun langsung menimpal, "Tadi semua rambutnya ada kok di bawah. Tetapi kok hilang semua ya?" Tuturnya kebingungan. Setelah mendapati rambut itu tiba-tiba saja menghilang dari lantai. Melihat tingkah laku anaknya yang mulai aneh, sang ayah pun kembali berkata, "Udahlah, kamu itu paling cuma halusinasi gara-gara efek sakit kemarin. Udah makan dulu, habis itu diminum obatnya." Ucap sang ayah lalu berderap pelan menuju ruang tengah untuk kembali menonton TV. Begitu pula yang dilakukan sang ibu dan sang adik, yang akhirnya meninggalkan Aryan sendirian di dalam kamar mandi. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Secara 2 malam beruntun Aryan mengalami hal ganjil yang sama. Suara gemuruh di atap kini mulai terdengar nyaring di telinga, membuat Aryan akhirnya terbangun dari tidur. Sadar bahwa suara gemuruh ini berasal dari sesuatu yang tidak wajar, Aryan pun mencari akal untuk membuktikan kebenarannya. Ia turun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar, dan masuk ke dalam kamar adik laki-lakinya yang berada di samping. Setelah membuka pintu kamar adiknya yang tidak terkunci, Aryan pun lekas membangunkan sang adik, memberitahunya bahwa suara gemuruh itu datang lagi. Ya, meski sudah berada di dalam kamar yang berbeda,
Aryan masih mendengar jelas suara gemuruh itu saat ini. Tapi sayang, sang adik justru menepak tangan Aryan yang dianggap malah mengganggu tidur lelapnya. Sang adik tidak mau dengar, ia tidak peduli dengan ketakutan Aryan saat ini. Alih-alih bangun dari tidurnya, sang adik justru melempar tubuhnya ke arah lain, ke samping tembok sembari menengus marah kepada Aryan, lalu kembali tertidur dengan lelap. Merasa percuma, akhirnya Aryan keluar dari kamar sang adik. Suara gemuruh pun masih terdengar nyaring di telinganya. Lalu dengan penasaran, Aryan mulai melangkahkan kaki menuju ruang depan. Ia hendak mengecek apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi berbeda dengan kemarin. Kali ini Aryan enggan untuk membuka pintu. Ia tidak mau keluar rumah. Ia hanya ingin mengeceknya lewat jendela. Hanya sekedar mengintip keluar rumah dari balik jendela. Saat sudah berada tepat di depan jendela rumah dengan keberanian yang seadanya, Aryan mulai menyibak gorden jendela dengan pelan. Sedikit demi sedikit gorden mulai terbuka. Lalu ia pun kemudian memajukan sedikit kepalanya, mengintip keluar rumah untuk mencari tahu bahwa mungkin saja ada sesuatu di luar sana. Dan saat Aryan sudah berhasil mengintip keluar, tubuhnya pun tiba-tiba juga merinding bukan main. Alangkah terkejutnya ia kala melihat sebuah kaki yang berwarna gelap, dipenuhi dengan rambut, serta posturnya yang menjulang tinggi ke atas sedang berdiri di depan rumahnya. Meski tidak melihat wujudnya secara utuh, meski baru hanya melihat kakinya semata, tapi Aryan langsung lari kocar-kacir menuju kamar sang adik. Dengan yakin, Aryan tahu bahwa makhluk yang baru saja ia lihat pastilah Beku Ganjang. Dan benar bahwa apa yang Aryan lihat barusan memanglah sosok gaib bernama Beku Ganjang. Lantas apa yang membuat Aryan diteror oleh sosok mengerikan tersebut? 2 minggu sudah semenjak Aryan melihat Beku Ganjang di malam itu. Selama 2 minggu ini pula kondisi Aryan semakin memburuk. Sementara obat yang ia dapat dari dokter sudah habis. Tapi sakit di perutnya malah semakin menjadi-jadi. Untuk menahan rasa sakit di perutnya, Aryan hanya bisa terbaring meringkuk. Hanya posisi itu yang bisa meringankan sakitnya. Aryan pun tidak bisa tidur 2 hari terakhir karena rasa nyeri yang ia rasakan. Semisal pun bisa, ia akan lekas terbangun karena diteror oleh mimpinya sendiri. Sebuah mimpi yang menakutkan dan mengerikan. Di dalam mimpinya, Aryan merasa berada di tempat antah berantah, entah ada di mana. Ia hanya mengerti bahwa suasana di dalam mimpinya sungguh mencekam. Langit yang menggantung gelap, suasana hening dan sepi, tanah yang berbau anyir, serta sosok hitam yang terus mengejarnya dengan hasrat membunuh. Kalau ia tertangkap, kalau sosok itu mencengkeramnya, Aryan akan langsung terbangun dari mimpi. Dan di malam ini, hal tersebut pun kembali terjadi. "Mak, Aryan takut," tutur Aryan terkesiap ketika terbangun. Raut wajahnya terlihat begitu ketakutan. Keringat juga tidak luput membasahi wajahnya. Entah pertanda apa, tapi mimpi inilah yang selalu saja menghantuinya beberapa hari terakhir. Ibunya persis sedang tidur di sampingnya kini, menemani Aryan yang dalam kondisi sakit. Lalu beliau pun berkata, "Kenapa nak? Kamu mimpi itu lagi?" Tuturnya hangat kepada Aryan yang sedang ketakutan. Beliau pun lekas pergi ke belakang membuatkan teh hangat untuk anaknya. "Diminum dulu tehnya," ucapnya sembari menyodorkan gelas berisi teh yang baru saja beliau buat. Dengan wajah meringis menahan sakit di perutnya, Aryan perlahan membangunkan tubuhnya dalam kondisi duduk yang begitu sempurna. Ia kemudian mulai meneguk teh hangat yang turut dibantu oleh sang ibu. Masih menyuapi anaknya, sang ibu pun kembali berkata, "Besok kita harus ke rumah sakit. Kondisi kamu udah makin parah," ucap beliau dengan penuh rasa khawatir. Dan jika sang ibu sudah berkata demikian, maka itulah yang akan terjadi kemudian.
Keesokan harinya, termasuk hari ini, maka Aryan sudah izin kerja selama 3 hari terakhir. Tentu ya maklum, karena memang kondisi kesehatannya yang sedang menurun drastis. Bahkan perusahaan di mana Aryan bekerja pun sudah tahu perihal ini dan telah memberinya izin. Securus dengan Aryan, sang ayah juga izin kerja untuk hari ini. Ya, dia izin untuk membawa sang anak ke rumah sakit. Setelah berhasil meminta bantuan tetangga, meminjam mobil kepada salah satu tetangganya, dengan sigap kedua orang tuanya langsung membawa Aryan menuju rumah sakit umum. Sesamanya di sana, Aryan langsung ditandu masuk ke dalam UGD. Para perawat juga segera memberikan penanganan pertama dengan cekatan. Setelah semuanya melakukan pendataan dan juga pengecekan awal, diambillah sebuah keputusan bahwa Aryan akan melakukan ronsen tubuh, khususnya di bagian perutnya. Tetapi mereka harus menunggu waktu sekitar 1 jam terlebih dahulu. Hingga akhirnya Aryan mulai dibawa masuk ke ruangan ronsen untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam ruangan tersebut, Aryan membuka bajunya. Dirinya yang sudah bertelanjang dada kini disuruh untuk berdiri menghadap ke sebuah papan transparan. Dibantu seorang perawat dengan menahan sakit di perutnya sembari gemetar, akhirnya ia berhasil berdiri. Masih dengan posisi yang sama, berdiri tegap dengan menempelkan perutnya ke alat ronsen, sang perawat meminta Aryan untuk jangan bergerak beberapa saat. Setelah berhasil memotret gambar melalui sinar X, sang perawat membantu Aryan menuju kursi roda kembali, lalu membawanya ke ruang UGD lagi. Tentu hasil ronsen tidak langsung keluar begitu saja. Butuh waktu yang mungkin beberapa lama untuk memeriksa secara pasti apa yang sedang dialami oleh Aryan, sakit apa yang sedang bersemayam di dalam tubuhnya kini. Dan sekiranya 1 jam kemudian barulah Aryan serta kedua orang tuanya diberitahu bahwa Aryan tidak menderita penyakit apapun. Ya, Aryan baik-baik saja, tidak ada penyakit apapun yang menjangkitnya. Aryan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendengar berita itu, Aryan serta kedua orang tuanya tentu terkejut. Karena jika memang kondisinya baik-baik saja, lantas hal apa yang membuat perut Aryan menjadi begitu sakit sekarang? Dokter UGD hanya bisa mendiagnosa bahwa tukak lambung Aryan sedang kambuh. Lagi-lagi hanya itu. Tapi apa mau dikata, Aryan dan kedua orang tuanya tidak bisa berlagu banyak. Hasil ronsen tadi sudah menjawab semuanya. Jadi alih-alih berdebat, mereka memilih untuk menurut saja apa kata dokter, lalu pulang dengan perasaan yang bingung. Tapi satu hal yang pasti, kedua orang tua Aryan yakin bahwa penyakit yang diderita anak mereka bukanlah disebabkan oleh persoalan medis. Jika mengingat-ingat lagi, belakangan ini Aryan memang sering menceritakan banyak hal yang tidak masuk akal, seperti melihat bayangan hitam besar, acap kali mengalami hal mistis dan ganjil, juga diteror oleh sosok hitam yang ada di dalam mimpinya. Pada awalnya orang tua Aryan menganggap semua itu hanya halusinasi anak mereka belaka. Tapi setelah dinyatakan dokter barusan bahwa Aryan baik-baik saja, kini kedua orang tuanya mulai berubah pikiran bahwa mungkin saja anak mereka sedang diganggu oleh makhluk gaib tidak kasat mata. Sesamanya di rumah, setelah masuk kamar dan berbaring, sang ibu pun langsung berkata kepada Aryan dengan berseraya, "Nak, coba kamu cerita sama mama sama bapak. Sebelum kamu sakit begini, kamu kan sering cerita-cerita yang aneh-aneh. Kayak ngelihat bayangan hitam, dengar suara gemuruh di atap, sampai ngelihat buku ganjang. Coba cerita yang jujur kepada kami. Emangnya kamu itu sudah ngelakuin apa sebelumnya? Mungkin kamu sakit begini bukan karena medis, tapi karena kamu udah ngelakuin kesalahan sama mereka." Securus dengan sang ibu, sang ayah pun ikut berkata, "Kamu jawab aja yang jujur. Kita nggak bakal marah. Malah kalau kamu jawab jujur, mama sama bapak jadi tahu harus ngelakuin apa. Yang penting itu kamu itu sembuh sekarang. Jadi coba ceritain, kamu habis ngelakuin apa sampai diikutin sama sosok hitam itu.
ucap sang ayah tegas namun penuh rasa khawatir. Pertanyaan kedua orang tuanya datang begitu tiba-tiba, membuat Aryan jadi kebingungan untuk menjawab. Dan sebenarnya pun, Aryan sendiri tidak tahu harus menjawab apa, karena ia tidak merasa berbuat kesalahan apapun. Untuk peristiwa janggal yang ia alami belakangan ini, Aryan sendiri tidak tahu alasannya apa. Jadi alih-alih menjawab pertanyaan kedua orang tuanya dengan tegas, Aryan justru berkata, "Tidak tahu." Tapi itu dari sudut pandang Aryan semata. Hingga di keesokan harinya, teman-teman Aryan datang untuk menjenguk. Dari sanalah akhirnya secerca jalan keluar terbuka. Teman-teman Aryan yang menjenguk adalah mereka yang ikut liburan ke Brastagi waktu itu. Salah satunya adalah laki-laki yang bernama Agam. Agam menceritakan kepada orang tua Aryan sedikit kejadian pada waktu itu, yang mungkin saja itulah sebab mengapa Aryan menjadi sakit dan diteror saat ini. Kepada orang tuanya Aryan, Agam pun bercerita, "Pas kita main ke Brastagi, Aryan tiba-tiba saja ngambil jeruk tanpa izin di kebun. Saya udah bilangin jangan iseng, tapi Aryan malah ngeyel. Terus dia makanlah jeruk itu. Saya sendiri nggak tahu benar apa enggak. Tapi bisa jadi karena hal sepele itu akhirnya Aryan malah sakit begini." Mendengar penjelasan Agam barusan, kedua orang tua Aryan mulai paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin terdengar seperti sebuah bualan belaka, tapi bisa jadi sosok yang meneror dan membuat anak mereka sakit saat ini adalah penunggu kebun jeruk itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, kedua orang tuanya pun langsung membawa Aryan menuju paranormal yang ada di daerah mereka tinggal. Dan sesamanya di sana, Aryan yang duduk meringkuk sembari menahan sakit langsung ditangani dengan segera oleh sang paranormal. Selain melakukan pemeriksaan, sang paranormal pun berkata, "Penyakit yang dialami kamu ini bukan sembarang penyakit. Ada sebab yang membuat makhluk halus jadi marah sama kamu. Sosok hitam besar, kalau saya sebut namanya adalah Begu Ganjang. Sekarang dia lagi ada di rumah kamu. Memangnya kamu habis melakukan kesalahan apa?" tanya sang paranormal kepada Aryan. Sejurus dengan perkataan sang paranormal, ibu Aryan pun menjawab, "Beberapa minggu yang lalu, anak saya sama teman-temannya pergi ke Brastagi. Kata temannya, anak saya ini waktu itu ngambil jeruk tanpa izin di sana. Percaya nggak percaya, habis pulangnya anak saya kok jadi sakit-sakitan. Udah gitu sering alami hal mistis, kayak sering dengar suara gemuruh di atap kalau tengah malam, sering lihat bayangan besar, sama kalau mau tidur, katanya kayak dikejar-kejar sama sosok hitam di dalam mimpinya juga." Setelah mendengar penjelasan ibu Aryan, sang paranormal pun menjawab, "Kalau begitu, berarti memang benar ada sebab kenapa anak ini jadi diikuti sosok itu. Dia metik jeruk tanpa izin. Perbuatannya dianggap tidak baik oleh sosok penunggu di sana. Saya sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya menyarankan agar kalian balik lagi ke sana, lalu meminta maaf kepada si pemilik kebun agar semua masalah ini bisa terselesaikan." Saran dari sang paranormal diterima dengan baik oleh kedua orang tua Aryan. Selagi berkunjung dari rumah sang paranormal, baik ayah dan ibu Aryan sama-sama sudah membulatkan tekad untuk menuju Brastagi, untuk datang meminta maaf tentunya kepada si pemilik kebun yang sudah diambil jeruknya tanpa izin oleh anak mereka. Tapi karena saat ini waktu sudah terbenam malam, mau tidak mau mereka harus menunggu hingga keesokan harinya datang. Singkat ceritanya, keesokan paginya pun tiba. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Arya dan kedua orang tuanya sudah berada di dalam mobil milik tetangga dan bersiap menuju Brastagi. Saat tetangganya menginjak pedal gas, mobil sedan jadul itu pun mulai bergerak maju dan akan terus melaju hingga ke lokasi tujuan.
Sejam lebih melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di perkebunan jeruk yang dimaksud. Aryan tentu ikut, namun dengan duduk di kursi roda karena ia tidak sanggup untuk berjalan. Ketika sampai di lokasi, sang ayah meminta salah satu pegawai di sana menghubungi si pemilik kebun. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya orang yang dinanti pun akhirnya tiba. Mereka saling bersalaman dan menyapa, lalu kemudian dengan wajah bersahabat, si pemilik kebun itu bertanya, "Ada urusan apa ya, Pak?" Dengan kerendahan hatinya, ayah Aryan pun mulai bercerita. "Maaf sebelumnya, mengganggu waktunya Bapak ini. Saya, istri sama anak saya kesini ingin meminta pertolongan Bapak. Saya sebagai orang tua ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas perilaku anak saya sebelumnya. Anak saya yang sudah mengambil buah jeruk dari kebun Bapak tanpa izin. Saya betul-betul meminta maaf, Pak," tutur beliau dengan begitu memohon. Sejurus dengan suaminya, sang istri pun ikut berkata, "Saya selaku ibunya juga memohon maaf ya Pak atas kelakuan anak saya. Ya karena tindakan buruknya waktu itu, akhirnya anak saya jadi kayak begini," ucap sang ibu penuh rasa sesal. Sang pemilik kebun pun mencoba mencerna apa yang disampaikan oleh kedua orang tua Aryan. Ia pun melihat Aryan berkali-kali yang dalam kondisi memprihatinkan. Lalu setelah tahu secara penuh maksud kedatangan mereka, sang pemilik kebun pun berkata, "Iya, baik. Saya mengerti situasinya. Soal jeruk yang diambil anak bapak dan ibu, saya pribadi sudah mengikhlaskan. Tapi menurut adat, anak bapak dan ibu harus melakukan ritual permohonan maaf. Apa bapak dan ibu bersedia?" Tanpa ada perdebatan lagi, kedua orang tuanya Aryan langsung menyanggupi. Mereka pun ikut dengan si pemilik kebun ke suatu tempat. Di sana Aryan didudukkan, mulai dibacakan jampi-jampi serta melingkarkan dupa yang berasap ke tubuh Aryan. Hal seperti ini dilakukan selama beberapa menit hingga akhirnya ritual pun berhenti. Kepada kedua orang tua Aryan, sang pemilik kebun pun berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik. Semoga setelah ini Mas Aryan dapat sembuh kembali." Seiring dengan ucapan si pemilik kebun barusan, orang tua Aryan kemudian menimpalnya dengan cara berterima kasih. Mereka pun pamit pulang setelahnya dan berharap bahwa ritual tersebut dapat mengakhiri sakit serta teror yang dialami oleh Aryan. Tapi setelah melakukan ritual adat tersebut, sakit yang dialami Aryan tidak kunjung sembuh juga. 4 hari berikutnya, kondisinya malah semakin parah. Bahkan kini Aryan hanya bisa terbaring saja di atas kasur. Tidak seperti sebelumnya yang masih bisa berjalan dengan tertatih atau setidaknya duduk di atas kursi roda. Saat ini Aryan malah seperti mengalami stroke. Kedua orang tuanya pun sempat mendatangi si pemilik kebun untuk meminta maaf sekali lagi. Si pemilik kebun juga telah berkata jujur bahwa ia sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Di sana si pemilik kebun yang dibantu oleh seorang sepuh mengadakan ritual kembali dengan maksud untuk mengakhiri peristiwa yang menimpa oleh Aryan ini. Tetapi saat ritual berjalan, tiba-tiba saja sebuah kunci retak yang menandakan bahwa beku ganjang si penunggu kebun itu sendirilah yang enggan memaafkan Aryan. Hingga akhirnya sakit yang diderita Aryan tidak kunjung sembuh. Dan naas di keesokan harinya, saat Aryan terbaring di atas kasur, tiba-tiba saja dia muntah darah berkali-kali. Kedua orang tuanya tentu panik melihat anak mereka yang seperti itu. Sembari sang ibu terus menangis, sang ayah berhasil meminta bantuan kepada salah seorang tetangga untuk meminjam sebuah mobil darinya. Dengan sigap, Aryan dibawa masuk ke dalam mobil. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Tapi sayang 1000 kali sayang, sebelum sampai di rumah sakit, nyawa Aryan pun akhirnya melayang. Saat perjalanan menuju rumah sakit, ia meninggal dunia. Baik ibu dan sang ayah, tangis keduanya pecah di dalam mobil bersamaan tangis pilu yang mengiringi kepergian Aryan untuk selama-lamanya. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi kepada Aryan, ada satu hal penting yang dapat diambil sebagai pelajaran.
bahwasanya kita sebagai manusia harus berperilaku yang sopan dan santun dimanapun kita berada. Karena kebaikan atau keburukan yang kita tabur, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini ya teman-teman. Yang intinya jangan sombral seperti si Aryan ini. Mungkin hal sepele seperti itu tapi akhirnya berakibat fatal ya teman-teman. Jangan seperti itu, pokoknya kita ambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruknya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dan terhindar dari mara bahaya seperti itu. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.